Everybody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hai semuanya, salam kenal, namaku Ian dan selamat datang di Mas Movie. Di video kali ini kita bakalan ngebahas film yang bertemakan psikopat, di mana di film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Orang tua di keluarga ini mengajari anaknya dengan ajaran yang sangat menyimpang. Keluarga ini selalu menjalankan sebuah ritual tertentu yang mereka rayakan dengan memakan daging manusia. Dari kecil, anak di keluarga ini sudah diajari tradisi kanibalisme atau memakan daging manusia. Biasanya keluarga ini akan menculik manusia dan tentunya daging mereka akan diolah untuk dimakan bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya. Dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan seorang wanita yang nampak sedang melamun. Lalu wanita tersebut pergi ke sebuah minimarket untuk membeli bumbu dapur. Saat dia sedang menuju rumahnya, dirinya melihat sebuah brosur mengenai seorang anak yang sedang hilang. Di situ terlihat mulut wanita tersebut mengeluarkan darah. Dan dia pun nampak terlihat sangat pusing. Lalu dirinya pun terjatuh hingga kepalanya terbentur dan masuk ke sebuah selokan. Adegan pindah ke seorang bocah yang nampak sedang mengangkat jemuran yang mulai diguyur hujan. Bocah tersebut memiliki dua saudara di rumahnya, dan ternyata bocah tersebut anak wanita yang tadi terjatuh. Nampak juga anak laki-laki di situ yang sedang meminta supaya dirinya diberikan sereal. Namun dirinya dipaksa meminum susu terlebih dahulu, baru dirinya akan diberi sereal. Sang kakak juga menegaskan kepada bocil kecil tersebut supaya dirinya taat mengikuti aturan yang ada di keluarga tersebut. Lalu nampak ayah mereka yang berada di sebuah ruangan di mana dirinya nampak tengah bekerja. Lalu si pria tersebut langsung pergi menerobos derasnya hujan untuk menyambut ambulan yang datang. Ternyata kedatangan ambulan tersebut untuk mengantarkan wanita yang tadi di awal film terjatuh. Sang suami yang bernama Frank ini nampak sangat depresi atas meninggalnya sang istri. Lalu anak mereka yang bernama Iris dan juga Rose pergi menemui seorang dokter yang bernama Vero. Dua bocah tersebut meminta supaya Dr. Vero melakukan otopsi terhadap jasad ibunya. Lalu nampak Dr. Vero yang mulai mengotopsi jasad tersebut dan juga disaksikan oleh si Iris. Setelah dicari tahu, ternyata wanita yang Dr. Vero otopsi mengidap sebuah penyakit yang bernama Parkinson. Malam harinya nampak Iris yang membahas sebuah hari perayaan yang mereka sebut sebagai Hari Lamb's Day. Di situ Frank mengatakan sebentar lagi Lamb's Day akan dimulai, yang akan diawali di hari Minggu. Di situ Frank langsung pergi seorang diri dan menyusuri jalan yang nampak gelap dan juga sepi. Lalu di situ terlihat seorang pria yang nampak tengah mengganti ban mobil miliknya. Bukannya membantu, Frank yang melihat pria tersebut justru punya niatan jahat terhadap pria tersebut. Pagi harinya terlihat Dr. Vero yang tengah jalan pagi bersama anjing miliknya. Di situ anjing Dr. Vero nampak sedang menggali tanah dan anjing tersebut pun menemukan sesuatu. Dan ternyata anjing tersebut menemukan sebuah tulang yang kelihatannya tulang tersebut milik manusia. Di kantornya seorang pria yang bernama Sheriff nampak kedatangan sepasang suami istri. Mereka melapor bahwa mereka telah kehilangan anaknya yang bernama Valerie sejak kemarin hari. Selain itu, ternyata anak Dr. Vero juga telah lama hilang, di mana posternya terlihat di awal film tadi. Namun hingga saat ini anak Dr. Vero juga belum ditemukan dan entah hilang kemana. Di suatu hari Frank nampak didatangi oleh Sheriff, dan ternyata Sheriff pernah berpacaran dengan Iris. Namun kini mereka telah putus. Kedatangannya ke rumah tersebut untuk mencari seorang wanita yang bernama Valerie. Sepulangnya dari sana, dirinya didatangi oleh Dr. Vero
yang menunjukkan tulang yang kemarin dia temukan. Dr. Vero meminta supaya dirinya mencari bukti lain di tempat ditemukannya tulang tersebut. Kini tugas sang ibu digantikan oleh Iris dan juga Rose. Mereka berdua disuruh ayahnya untuk masuk ke sebuah ruangan yang selama ini mereka tak ketahui. Dan ternyata mereka berdua diperintahkan ayahnya untuk membunuh seorang wanita yang ada di ruangan tersebut. Dan sepertinya wanita yang telah lama disekap tersebut adalah anak Dr. Vero yang telah lama hilang. Dan dengan terpaksa tanpa pikir panjang, Iris langsung membunuh wanita tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa mayat yang nampak hanyut di sungai. Selain itu, wanita yang bernama Valerie juga ditemukan di sungai tersebut dalam keadaan tak bernyawa. Polisi pun mulai curiga bahwa pelakunya salah satu warga yang tinggal tak jauh dari sungai tersebut. Adegan pindah ke Frank dan keluarganya yang akan segera merayakan hari Lemsday. Di situ terlihat Iris yang akan memotong daging wanita yang tadi telah dia bunuh. Setelah dibersihkan, Iris menandai daging yang akan dirinya potong dan disajikan untuk makan bersama. Singkat cerita, Iris telah beres menyajikan wanita tersebut yang kini telah menjadi bubur hangat. Sebenarnya di situ Iris sangatlah terpaksa melakukan tindakan yang sangat gila tersebut. Melihat ibunya telah meninggal dan dirinya anak yang paling dewasa, mau tak mau dirinya harus melakukan hal tersebut. Dan ternyata keluarga ini hanya makan jika hari Lemsday sudah tiba, di mana yang mereka makan bukanlah daging hewan, melainkan daging manusia. Di situ terlihat Frank yang sangat menikmati hidangan tersebut, begitu juga dengan anaknya yang paling kecil. Sebab bocil tersebut belum dikasih tahu bahwa yang dia santap adalah daging manusia. Beda cerita dengan Iris dan juga Rose, yang nampak sangat tertekan ketika disuruh memakan hidangan tersebut. Keesokan harinya, Rose melihat adanya seorang pria yang tengah mencari sesuatu di sungai. Dan ternyata pria tersebut adalah mantannya yang mengaku kepada Rose bahwa dirinya tengah mencari ikan. Sheriff yang sebenarnya masih suka kepada Rose mengajaknya untuk jalan bareng di sekitaran situ. Didukung dengan suasana yang sepi, mereka berdua meluangkan waktu untuk mabar bareng di semak-semak. Belum juga puas, kini Sheriff harus pindah alam akibat kepalanya dihantam oleh Frank menggunakan sekop. Lalu nampak Sheriff yang dikubur di TKP dan semua barangnya pun dibakar oleh Frank untuk menghilangkan jejak. Namun di situ Frank mengambil pistol milik Sheriff untuk melindungi dirinya jika suatu kelak ada yang mengancam. Frank juga punya niatan jahat untuk mengajak keluarga kecilnya untuk bunuh diri di malam ini. Dengan sengaja dirinya memberi sebuah racun di makanan yang akan dimakan bersama keluarganya. Namun kelakuannya tersebut diketahui oleh Rose yang melihat tumpahan bubuk racun yang ada di meja. Nambah dirinya yang berusaha untuk memberitahu Iris bahwa makanan mereka telah dicampuri racun. Dan di situ tentunya Iris dan adiknya tak menyadari bahwa makanan tersebut beracun. Lalu nampak Rose yang membuat masalah di situ supaya saudaranya tak jadi memakan sop tersebut. Di luar pun terdengar ketukan pintu yang menandakan adanya tamu yang datang. Dan ternyata di malam itu mereka kedatangan Dr. Vero. Kedatangan Dr. Vero untuk menyampaikan penyebab meninggalnya istri Frank. Ternyata istrinya meninggal akibat penyakit menular yang disebut guru. Penyakit tersebut disebabkan oleh kanibalisme atau memakan daging manusia. Selain itu, Dr. Vero juga telah mengetahui bahwa keluarga tersebut menerapkan tradisi kanibalisme. Dia juga mengetahui bahwa anaknya juga meninggal akibat diculik dan dimakan oleh keluarga Frank. Merasa dirinya terancam, Frank dengan sengaja menembak Dr. Vero. Namun ternyata Dr. Vero nampak dilindungi oleh Iris dan tembakan Frank pun meleset. Tak berhenti di situ, Frank langsung memukul Dr. Vero hingga tak sadarkan diri. Lalu Frank mengajak anaknya untuk lanjut makan untuk merayakan hari Lemsday. Dengan sangat terpaksa anak Frank pun mengikuti ajaran ayahnya yang sangat melenceng tersebut.
Tak tahan dengan situasi seperti ini, anak Frank pun melakukan hal yang tak pernah dirinya duga. Kedua anaknya memberontak dan juga memakan Frank hidup-hidup. Saat tersadar, Dr. Vero menyaksikan praktek kanibalisme secara langsung yang ada di keluarga tersebut. Singkat cerita, kini situasi pun mulai membaik. Dr. Vero juga telah mengikhlaskan sang anak yang telah meninggal. Lalu terlihat Iris dan juga saudaranya yang pergi sejauh-jauhnya dari desa tersebut. Dan terungkap bahwa keluarga Frank menjalankan tradisi kanibalisme tersebut yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Dan di sini film pun tamat. Nah, itu tadi alur ceritanya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe sob. Untuk nama film ada di bawah video ya.